Siapa sih orang pertama yang mengenalkan kamu ke dunia pramuka? Yang pertama mengenalkan ke dunia pramuka yaitu yang paling utama adalah kakak pembina saya dan kakak kelas saya atau senior saya. Terus kamu mau gitu? Ya langsung mau. Pernah ikut kemah besar gitu? Untuk kemah besar belum pernah sih. Tapi dulu pernah mengikuti kegiatan Raimuna Ranting Wonosalam yang bertempat di SMK Sultan Fatah Demak. Menurut kamu nih, kegiatan pramuka itu lebih ke fisik atau mental? Kalau pengalaman saya pribadi, dua-duanya sih dipakai saat di pramuka. Apa sih pengalaman paling seru waktu ikut kemah? Menurut saya pas waktu itu mengikuti kegiatan Raimuna Ranting, nah di situ kebetulan pas malamnya tuh hujan, terus banjir sebetis kayaknya airnya. Nah setelah itu saya dan kakak-kakak lainnya mengamankan diri terlebih dahulu, habis itu kami hujan-hujanan bersama, dan menurut saya itulah momen yang paling menyenangkan saat kemah. Kak Topa ini suka kegiatan di alam atau di sekolah? Dua-duanya suka sih, tapi saya lebih suka ke alam. Kenapa Kak? Karena di alam kita lebih bisa gimana ya, melihat alam secara langsung dan bisa melihat Satwa liar. ya seperti itulah. Apa momen paling membahagiakan kamu selama jadi anak pramuka? Yang paling membahagiakan selama saya menjadi pramuka adalah waktu mendapatkan undangan dari Polres Demak. Itu disuruh menyambut Presiden Republik Indonesia di Akpol. Pak Jokowi? Enggak, waktu itu Prabowo Subianto, Bapak Prabowo Kapan Subianto. itu Kak? Itu pas kelas 11, masih kelas 11. Apa tantangan paling berat selama ikut pramuka Kak? Tantangan paling berat bagi saya adalah mengatur para anggota dan mengkoordinir suatu kegiatan. Apalagi kalau ada jenglok gitu. Otomatis kan kalau mereka berdua ada masalah kan yang imbas kan organisasinya. Terus gimana sih Kak cara mengatasinya kalau gitu, kalau ada konflik gitu? Ya kita yang pertama harus membujuk keduanya agar jadi gini, misal kalau ada masalah tuh kan hubungan mereka berdua, kalau bisa sih nggak usah organisasinya juga ikut gitu. Jadi misal kayak marahan biasa aja gitu, misal kayak waktunya berangkat pramuka ya berangkat gitu. Pernah nggak sih ngerasa nyerah atau capek ikut kegiatan? Pernah, dulu bahkan saya hampir ingin keluar dari pramuka. Kenapa Kak? Karena ya sudah capek dan kayak pasrah aja gitu dengan semua masalah yang ada. Terus Kak bisa kembali lagi semangat gitu, ada apa nih Kak? Karena saya ingat kepada kakak-kakak dan teman-teman lainnya bahwasanya saya sudah berjanji kepada kakak senior yang dulu bahwa kami ingin memajukan pramuka di SMA. Gimana sih caranya kakak bangkit saat semangat mulai turun? Ya seperti yang saya katakan tadi, saya masih ingat teman-teman saya, kakak-kakak yang lainnya. Masa gimana ya? Masa yang lainnya semangat kok saya nggak semangat sendiri kan, ya kayak gimana gitu. Ceritakan dong Kak, momen dimana kamu belajar dari kesalahan saat kegiatan. Waktu itu di salah satu kegiatan kan ada suatu masalah gitu. Nah di situ saya kan sebagai Pradana Putra, otomatis kan yang mengkoordinir semua semua kegiatan gitu. Nah waktu itu saya itu bisa dikatakan sangat egois dan tidak menerima pendapat dari orang lain gitu. Nah maka dari situ saya belajar bahwa saya harus mengurangi keegoisan saya dan harus menerima pendapat dari yang lainnya. Pernah nggak sih kakak merasa di luar zona nyaman? Pernah sih. Saya tuh bisa dikatakan seorang
pendiam, pemalas, introvert. Terus saya kayak gini ke diri sendiri, kok masa gua gini-gini doang ya hidupnya ya, apa aku harus cari kegiatan lain ya. Nah waktu itu saya tertarik dengan pramuka dan memutuskan untuk ikut pramuka. Apa nilai utama yang kakak dapetin dari pramuka? Nilai utama, saya bisa jadi lebih disiplin, terus mempunyai jiwa kesolidaritasan dan kebersamaan. Bagaimana sih pramuka membentuk cara pandang kamu terhadap kehidupan? Ya seperti yang saya katakan tadi, pramuka itu kan di dalamnya diajarkan tentang kebersamaan, terus kesolidaritasan, membantu satu sama lain, dan ikut serta dalam membantu suatu masalah yang ada di masyarakat. Kak Topa ini merasa gak sih setelah masuk pramuka jadi disiplin gitu, termasuknya gak pernah telat? Kalau itu sih alhamdulillah agak mendingan ya. Yang dulunya kalau berangkat sekolah sering terlambat, sekarang agak lumayan gitu. Lumayan Jadi apa lebih Kak? Lumayan terlambat? ya enggak sih, lebih ke tepat waktu. Ceritakan dong momen dimana kamu belajar dari pemimpin. Waktu itu kan ada pelantikan laksana ya. Nah waktu itu saya ditunjuk sebagai pemimpin regu. Nah saya belajar dari situ bagaimana sih caranya mengatur anggotanya, terus tidak hanya mementingkan diri sendiri tapi mementingkan anggotanya juga. Nah dari situ saya belajar menjadi seorang pemimpin. Apa kamu sekarang lebih mudah bekerja sama dengan orang lain karena pramuka? Kalau itu iya sih, lebih mudah bekerja dengan orang lain karena pramuka, karena kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan di pramuka itu bisa diamalkan untuk orang lain, misal saat membutuhkan bantuan. Kak maaf, itu tanda yang sebelah sini apa Kak? Oh ini. Kok nggak pernah lihat gitu. Oh ini badge Saka Wirakartika. Oh, cara dapetinnya susah nggak Kak? Ya ada jerih payahnya sih. Ya ceritakan dong Kak. Waktu itu kan pertama saya nggak tahu apa sih Saka Wirakartika. Nah terus saya sharing-sharing tuh di internet. Oh ternyata Saka Wirakartika adalah Saka yang bernaungan di bawah TNI Angkatan Darat. Jadi saya waktu ini nggak lama kok, pelantikannya bulan apa ya kemarin ya? Kalau nggak Juli ya Juni, lupa deh pokoknya. Waktu itu kan saya mengajak teman-teman saya, ada Kak Gopur, Kak Jai, dan kakak-kakak lainnya untuk mengajak bergabung di Saka Wirakartika. Untuk ngedapetinnya tuh ya ada susahnya, ada mudahnya gitu. Kita harus melewati tes-tes yang diberikan oleh kakak-kakak. Seperti di Saka Wirakartika kan ada terdapat beberapa greda. Yang pertama pioneering, mountaineering, nafrat, dan penanggulangan bencana. Nah kita harus melewati tes-tes itu terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan badge Saka Wirakartika. Seperti itu. Tapi itu kan kredanya milih sendiri, gak harus semuanya kan Kak? Harus milih satu kreda kan? Ya harus memilih satu kreda, tapi kalau bisa belajar semua gitu. Tapi minimal satu orang menguasai satu kreda. Kak Topa ini menguasai kreda apa? Mountaineering. Saya dulu milih mountaineering karena menurut saya mountaineering lebih menantang dan seru kayaknya. Itu kan kayak turun dari bukit atau turun dari tebing atau menaiki tebing atau bukit gitu. Oh, yang kayak terjun-terjun itu? Ya, seperti itu. Oke. Apa kamu sekarang baca. Menurut Kak Topa nih, teman terbaik di pramuka itu siapa Kak?
Ada beberapa teman terbaik yang ada di Pramuka. Yang pertama Kak Anwar, Kak Jai, dan Kak Gofur. Walaupun Kak Gofur itu beda pangkalan, tapi itu juga teman terbaik saya. Mereka itu selalu ada di saat saya membutuhkan, dan mereka selalu menemani saya ketika kegiatan Pramuka dan kegiatan di luar Pramuka. Kak Anwar itu Khairul Anwar. Iya, teman kita SMP itu loh. Iya. Menurut kakak nih, kenapa persahabatan di Pramuka bisa awet? Karena di Pramuka sendiri itu kan diajarkan kesolidaritasan, kebersamaan yang sangat tinggi. Jadi itulah faktor utama yang dapat membuat persahabatan menjadi awet di Pramuka. Kak Topa ini pernah nggak satu regu dengan orang yang nggak cocok gitu? Pernah sih, waktu dulu PA, pelantikan ambalan. Gimana dong Kak cerita ngadepinnya? Untuk ngadepinnya sih, ya saya tinggal beradaptasi terhadap mereka gitu. Misal dia maunya ini, ya udah sih ini gitu. Misal kayak nanti dia marah-marah, lo kok gini sih, kok gitu sih. Lo tadinya kan bilangnya kamu kan gitu. Jadi kita tinggal adaptasi gitu sama mereka. Bagaimana sih cara Kak Topa ini menjaga hubungan dengan kakak pembina? Kalau itu sih dengan cara misal kita bertemu, kita harus menyapa kepada kakak pembina, seperti kita mengajak ngobrol ketika ada waktu luang, mengobrol tentang Pramuka maupun di luar Pramuka. Ada nggak sih Kak momen lucu bareng teman-teman Pramuka? Ada. Apa? Waktu itu kan pernah tuh ngadain kumpul Pramuka Ya. di salah satu teman saya. Nah waktu itu bukannya kumpul, malah bercanda. Bercandanya gimana Kak? Jadi itu kita kayak main game gitu. Karambol, tahu nggak karambol? Ya, yang Nah ini itu lah Kak ya. ya yang kalah itu nanti di mukanya dikasih bedak, terus difoto di post IG, dan disuruh apa gitu lupa, pokoknya momen lucu seperti itulah. Kegiatan apa yang paling kamu tunggu dalam Pramuka Kak? Kalau saya sih kayak pelantikan, terus kayak kegiatan-kegiatan PGPTA, PA gitu. Kakak ini suka masak di alam bebas. Ya. Coba dong ceritain pengalaman seru saat memasak. Kalau memasak di alam bebas sih sebelumnya belum pernah. Soalnya saya dari PGPTA sampai pelantikan laksana itu kegiatannya di sekolah. Ya walaupun kegiatan di sekolah, tapi masaknya gak kalah seru juga sama yang di luar. Jadi Kak Topa pernah memasak buat orang-orang itu Pramuka? Ya kalau itu pernah sih. Pada komplain gak Kak? Ya nggak ada sih, tapi nggak tahu juga kalau di dalam hatinya tuh kayak gimana gitu. Apa Kak Topa suka lomba-lomba Pramuka? Kalau saya sih suka, tapi ya walaupun belum pernah mengikutinya sih, Belum karena ada suatu halangan yang tidak bisa diceritakan. Oh iya. Oke. Pak kurang biru. Anjir, sesentak soalnya Cok. Kak Topa ini pernah nggak sih jadi MC panitia kegiatan? Saya pernah jadi MC panitia kegiatan. Waktu kalau nggak PGPTA ya PA. Pas jadi itu kayak gimana Kak? Kayak merasa gimana, bangga atau gimana? Untuk pertamanya sih lebih ke grogi dan takut sih, karena ya baru pertama kali juga menjadi MC gitu. Tapi sekarang udah terbiasa. Ya udah terbiasa karena ya sudah sering dilakukan juga. Kak Topa pernah nggak ikut bakti sosial? Bakti sosial pernah. Waktu itu kan ada bencana banjir itu kan. Nah saya membantu memasak dan membungkus makanan untuk mereka, yaitu bertempat di Dinsos, dinas sosial yang dekat SMP 5 itu loh. Menurut kakak nih, kenapa Pramuka punya peran penting di masyarakat? Karena Pramuka juga bukan hanya mengajarkan tentang tali temali atau pioneering, tapi Pramuka juga diajarkan dengan sikap
gotong royong atau tolong menolong. Misal ada suatu bencana, pramuka juga ikut membantu juga. Bahkan ada satuan unit khusus yang bernama Ubaloka, unit bantuan khusus pramuka atau apa gitu singkatannya, lupa saya. Oh. Kak Topa ini pernah nggak sih jadi panitia di kegiatan lintas sekolah? Kalau jadi panitia kegiatan lintas sekolah sih pernah. Ceritain dong Kak. Waktu itu ada pelantikan ambalan lagi dan saya menjadi panitia juga di situ. Pas pengalaman di situ saya awalnya ya kayak grogi gitu, ini nanti berjalan dengan lancar nggak ya, terus ini nanti ada kesalahan nggak ya, soalnya kan ya baru belajar juga gitu menjadi seorang panitia. Oke. Kak Topa ini pernah ikut upacara besar pas pramuka nggak? Upacara besar pernah. Coba dong ceritain Kak. Waktu itu kan apa ya, saya di pangkalan saya gitu diundang untuk mengikuti upacara HUT pramuka. Ceritanya gimana Kak, kok bisa diundang gitu? Kalau itu saya kan awalnya nggak tahu gitu, terus tiba-tiba ditanyain temen, nanti kamu ikut nggak gitu, ikut apa gitu, kan belum ngecek grup toh, ikut ini loh upacara HUT pramuka gitu. Terus saya bilang, emangnya kapan itu? Nanti sore habis asar gitu. Terus Kak Topanya setuju-setuju aja? Ya setuju aja, apalagi kan pramuka gitu, masa ditolak gitu. Oke. Apa cita-cita Kak Topa dan apakah itu terinspirasi dari pramuka? Insya Allah kalau bisa cita-cita saya ingin menjadi seorang abdi negara. Amin. Saya terinspirasi dari Bapak TNI yang dulu juga seorang pramuka. Siapa Kak namanya? Siapa ya, lupa saya. Itu waktu saya masih kelas 10. Jadi saya lupa. Kok bisa kenal beliau? Waktu itu kan yaitu pas di Akpol kan kelas 11 ya. Itu pas ada kegiatan di Raimuna terus kan sempat bertemu Bapak TNI itu. Waktu itu. Raimuna itu apa Kak? Raimuna tuh kayak kegiatan yang dilaksanakan di suatu daerah, tapi singkatannya apa ya, lupa aku artinya. Oke. Apa Kak Topa punya rencana lanjut jadi pembina pramuka suatu hari nanti? Kalau itu sih belum kepikiran, tapi insya Allah kalau ada kesempatan insya Allah ngelanjutin. Mau diambil ya Kak? Ya. Menurut Kak Topa nih, pramuka di masa depan akan seperti apa? Menurut saya pramuka di masa depan itu akan lebih maju daripada di era sekarang, karena dilihat dari peminatnya, mulai dari siaga, penggalang, penegak maupun pandega itu sangat banyak sekali. Dan mungkin pramuka di masa depan akan lebih maju dibanding di era sekarang. Kalau Kak Topa jadi ketua Kuartir Nasional, program apa yang ingin kamu buat Kak? Seperti kemah nasional, guna untuk menambah wawasan, menambah teman baru, mencoba hal baru yang ada di pramuka, seperti itu. Apa pesan Kak Topa untuk adik-adik yang baru mau ikut pramuka? Pesan saya untuk adik-adik yang baru mau gabung pramuka, tetap semangat, jangan menyerah. Di setiap kegiatan atau di setiap organisasi itu pasti memiliki kesalahan atau kegagalan gitu. Jadi misal gagal coba lagi, gagal coba lagi. Jadi kita tidak tahu di percobaan mana kita akan berhasil. Kalau Kak Topa disuruh milih hiking atau camping, Kak Topa milih apa? Saya lebih milih ke camping. Kenapa Kak? Soalnya kita bisa bermalaman di situ dan bisa kalau camping otomatis kan ada api unggun toh. Nah itu momen menurut saya yang paling seru. Kalau Kak Topa itu suka takut gelap atau takut ular? Kalau aku sih takut ular, karena kan ada juga yang ular yang berbisa gitu kan. Kalau gelap kan cuman ya gitu doang sih, paling cuman nggak kelihatan apa-apa gitu. Tapi kan kalau ular bisa lari Kak? Ya kalau bisa lari, kalau misalnya ada banyak.
Oh, ada banyak. Tak ini Mari. satu-satu. Makanan favorit Kak Topa saat camp apa? Seperti biasa, makanan favorit saya adalah mie. Jadi selain praktis juga mudah dibawa. Ya, Ya. Oke. Kak Topa ini lebih suka kemah di gunung atau di pantai? dua-duanya suka sih, tapi saya lebih suka di gunung karena kita bisa melihat pemandangan dari atas. Kalau disuruh masak, Kak Topa ini lebih jago masak nasi atau masak sayur? Nasi sih, soalnya gampang. Kalau sayur ribet gitu. Ya, Kan? lumayan sih, tapi kan ya sama-sama bisa, tapi kan lebih mudah yang nasi gitu. Lebih nggak ribet gitu. Iya. Lebih suka lomba pioneering atau cerdas cermat, Kak? Kalau menurut saya sih cerdas cermat karena itu membuat kita berpikir kritis dan mengasah kemampuan otak kita. Ya walaupun dua-duanya saling saling mengasah otak, tapi kan ya lebih menyenangkan yang cerdas cermat itu. Menurut Kak Topa ini lebih seru jalan kaki jauh atau main game di regu? Dua-duanya suka, tapi saya lebih ke jalan jauh. Soalnya bukan hanya jalan, tapi kita bisa melihat area yang mau kita tuju atau area yang kita jalani gitu. Jadi misal, oh ternyata di sana ada itu ya, di situ ada ini ya gitu. Beda lagi kalau cuman game di regu. Iya, game di regu itu memang seru, tapi kan lebih seru yang jalan kaki tadi. Tapi kan capek, Kak. Capek kan bisa hilang, tapi pengalaman tidak bisa dicari 2 kali. Lebih suka main sandi angka atau sandi Morse, Kak? Kalau saya sih sandi Morse. Kenapa kok suka sandi Morse? Karena tuh kayak sandinya tuh seru gitu. Ya walaupun sandi angka juga seru, tapi kan menurut saya lebih seru ke Morse. Gitu. Kalau hujan deras saat latihan, apa yang biasanya Kak Topa lakukan? Pulang? Enggak. Apa? Hujan-hujanan. Oh, hujan-hujanan. Tak kira pulang. Apa momen yang bikin Kak Topa merasa wah ternyata aku bisa kok gitu? Ya waktu itu pertama saya kan pas ditunjuk menjadi seorang pradana, saya itu setiap malam overthinking gitu, kayak bisa nggak ya nanti saya ngatur anggota saya, nanti misal gagal gimana gitu. Kak Topa ini punya pengalaman apa sih di pramuka? Untuk pengalaman pramuka apa ya? Ya banyak sih. Ceritakan ya, Kak. Duh. Apa ya? Waktu itu kan saya kepengen banget tuh kan masuk Akpol. Alhamdulillah kesampaian waktu pas tadi itu menyambut Presiden Republik Indonesia. Berarti udah dijamin, Kak? Apanya? Ikut jadi Akpol? Ya enggak, maksudnya pengen masuk, lihat ke dalamnya gitu, kayak gimana sih gitu. Dan saya mengira awalnya tuh tempatnya sempit gitu, ternyata sangat luas sekali, sampai saya capek jalan-jalan gitu menelusurinya. Bahkan itu baru setengah. Pas itu di mana, Kak, tempatnya? Di Candi Baru, Semarang. Candi Baru. Kesananya naik apa? Kesananya itu naik truk Satuan Korps Sabara atau truk polisi. Sama teman-teman atau Kak Topa sendiri? Sama teman-teman dan kakak-kakak senior. Tapi itu ada yang satu sekolah? Satu sekolah semua. Oh, satu sekolah semua. Iya. Tak kira beda, Kak. Gimana sih cara Kak Topa membagi waktu antara pramuka dan sekolah? Mudah sih. Itu kan kalau pramuka itu kan waktunya lebih ke setelah selesai sekolah gitu, jadi lebih mudah untuk membagi waktu. Pramuka setelah sekolah ya, Kak? Iya. Lupa soalnya. Tapi kalau rapat-rapat gitu ada yang pas jam sekolah nggak? Ya itu paling ngambilnya waktu jam istirahat ke-1 atau ke-2 gitu. Kalau ada kesempatan nih, Kak Topa mau ikut jambore nasional nggak? Wah, mau banget dong, karena di situ kita bisa mendapatkan teman baru, pengalaman baru, wawasan baru, dan hal-hal yang baru yang ada di pramuka. Siapa sih tokoh pramuka yang Kak Topa kagumi sampai sekarang? Siapa ya?
Dempol. Pol. Kalau itu sih orang favorit semua orang yang ada di Pramuka sih. Kak Topa juga kagum sama Bendol. Iya. Hmm. Dia juga kan anggota militer juga toh. Kak bisa kagum Kak, kenapa? Karena dia selain cerdik, pintar, tegas dan mempunyai wawasan yang sangat luas tentang pramuka. Apa cita-cita Kak Topa yang terinspirasi dari pramuka? Cita-cita apa ya? Yaitu tadi yang saya katakan tadi loh, Apa? yang terinspirasi dari seorang bapak TNI yang tadi Bapak itu. TNI. Iya. Sita, bilang apa Cok? Justru ya? Apa sih hal pertama yang Kakak Topa ini ceritakan ke keluarga saat pulang kemah? Waktu itu sih pas gak nyangka banget gitu bisa ngelewatin perkemahan itu dengan lancar, dan yang pertama diceritakan ke keluarga sih capeknya gitu. Capek banget gitu ya. Oke. Kurang. Anjir. 5 menit. Kak Topa ini mau menyampaikan pesan buat adik-adik yang ada di sekolahannya. Saya berpesan kepada adik-adik yang di sekolah untuk tetap semangat dalam menjalani suatu kegiatan di pramuka, karena suatu saat nanti kalian tidak akan bisa mengulanginya. Jadi kita harus mengabadikan momen tersebut gitu. Kak maaf, itu bednya bed apa ya Kak? Ya ini Nggak tadi pernah lihat. Raimuna Ranting Wonosalam, ini bednya. Oh, sing iku bencana tadi. Nggak, Apa? ini yang Raimuna Ranting Wonosalam itu loh, yang kegiatan kemah di SMK Sultan Fatah. Dapat itu Kak? Ya dapat ini. Ini aslinya udah apa ya? Masa Jabatannya aja habis. ya udah habis, tapi ya gimana ya? Mau nyopot tadi belum sempat. Mau ngelepas belum sempat. Dan ini nanti habis ini mau dilepas. Itu gimana sih Cak ceritanya kok bisa dapat itu? Ini mengikuti kemah selama 2 hari 1 malam kayaknya kalau nggak salah. Kegiatannya ya hampir sama kayak kegiatan pramuka-pramuka di sekolah sebelumnya, seperti kita mempelajari materi, terus berkemah, terus biasanya kan sebelum tidur itu kan ada yang namanya pentas seni. Nah, itu juga salah satu syarat untuk mendapatkan bed ini. Gitu. Berarti ikut pentas seni dulu? Ya ikut. Sama teman-teman atau sendiri? Sama teman-teman. Waktu itu kan kalau di SMA saya pentas seninya itu menyanyi. Sedangkan di sekolah-sekolah lain itu kayak drama-drama gitu. Dan yang paling saya suka itu drama yang domba, yang kayak di Upin Ipin itu loh, biri-biri itu loh. Nah waktu itu ngakak banget, soalnya yang cosplay itu Siapa? yang cosplay siapa ya namanya ya? Lupa saya, pokoknya dia lucu banget, memperani banget, mendalami gitu. Pengalaman apa sih yang paling bikin kakak terkesan saat ikut Raimuna Ranting? Gak nyangka banget gitu kan. Maksudnya tuh belum dilantik menjadi seorang penegak bantara. Bahkan yang gak pakai dek dulu itu cuman saya. Lainnya itu pakai dek semua. Emang harus ya kak pakai dek? Ya kadang tuh ada kegiatan yang mengharuskan sebelum ikut itu harus ada yang dilantik menjadi seorang penegak bantara dulu. Soalnya kan takutnya kalau pengalamannya kurang gitu kan kesusahan malah Repot gitu ya. Nah waktu itu alhamdulillah kakak senior saya dulu kan udah pernah ngikut tuh Raimuna Nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Waktunya tuh 10 hari kayak kalau nggak salah. Jadi kita agak mudah gitu. Ibarat tuh kita numpang gitu ke dia. Kan nggak belum cukup pengalaman toh. Masih cuman anggota ambalan gitu, belum dilantik menjadi seorang penegak bantara maupun penegak laksana. Loh, berarti pas udah jadi ambalan belum dapat TKK iku bantara?
Belum. Kalau pelantikan ambalan tuh pelantikan ambalan. Jadi tuh yang dulu awalnya kita seorang penggalang dilantik menjadi seorang penegak gitu. Maksudnya tuh masuk ke ambalan gitu. Oh, tak kira dewan ambalan. Ya ibarat tuh kayak gimana ya? Kalau di sekolah kayak MPLS no. Iya, Apa kan gitu. MPLS. Ya kayak gitulah. Kan masih tamu atau masih baru toh. Otomatis kita kan harus masuk dulu toh. Nah, itu cuman dapat bed ambalan. Momen terlucu saat mengikuti Remuna Running apa, Kak? Waktu pentas seni itu. Oh. Waktu yang cosplay jadi domba itu biri-biri itu loh. Nah, itu. Tapi itu menang nggak, Kak? Kalau itu cuman untuk senang-senang, tidak ada juara-juara gitu. Jadi cuma ditampilkan gitu. Ya, untuk menghibur. Kayaknya setauku sih gitu. Momen terlelah saat mengikuti Remuna Running apa, Pak? Yaitu tadi pas hampir selesai kegiatan tuh malamnya hujan sampai banjir satu betis tuh tingginya sebetis gitu. Dan nggak taunya siangnya tuh panas banget. Jadi sampai-sampai kita harus meneduh di kelas. Kelas berarti itu di ya. sekolahan. Tendanya kan sangat pengap sekali tau di dalamnya. Panas banget gitu. Pas kemah itu tendanya di apa? Di lapangan itu? Ya di lapangan. Hari apa, Kak? Hari apa? Apa ya? Kalau enggak Jumat sampai Minggu, apa Jumat sampai Sabtu gitu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman cerita dari Kak Topa. Sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak untuk Kak Topa atas waktunya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa follow and share akun ini supaya teman-teman gak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.